Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kinayungan panjang umur saudara-saudariku dimanapun berada, rezeki berkah melimpah barokah. Amin, amin, amin. Pada kesempatan hari yang baik ya, kembali kita lanjut. Ini kita baca-baca kutip-kutip kisah Wali Songo, penulis Badlawi Samsuri, penyebar agama Islam di tanah Jawa ya. Wali Songo ini, kisah Wali Songo penyebar agama Islam di tanah Jawa, penerbit Apollo ya teman. Kemarin kita diawali dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sampai menemukan segerombolan kerumunan orang-orang dan pendeta yang sedang melakukan ritual kepada persembahan kepada Dewa Hujan, seorang gadis ya, di mana sang pendeta mau melakukan suatu tindakan keji tapi terhalang, seperti nggak bisa melakukan begitu loh, ada kekuatan lain. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung ya teman, semoga bermanfaat, bisa diambil intisarinya, dan mohon maaf apabila salah kata, lafaz dan bahasa. Jadi kita lanjut kisahnya. Kalau menurut buku ini kisah Wali Songo ini panjang ya teman. Jadi lumayan ini untuk satu kisah Syekh Malik Ibrahim. Ini ceritanya juga panjang, mungkin dari sumber-sumber yang lain ya kisah ini. Jadi semoga bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Semua orang yang ada di tempat itu tertegun, keheranan dan tak habis mengerti mengapa tiba-tiba sang pendeta ya membatalkan niatnya untuk membunuh gadis itu, padahal upacara sudah disepakati teman. Akhirnya pendeta itu maksudnya mundur ya. Pandangannya tertuju pada Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berdiri bersama kelima muridnya di belakang orang-orang yang berkerumun itu. Kemudian pendeta itu mengumpat habis-habisan kepada beliau dan dikatakan, "Hai orang asing yang tak tahu diri, apa maksudmu sehingga berani mengganggu jalannya upacara begitu." Jadi di saat mau menikam itu nggak bisa, sudah ada kekuatan itu, lalu menyalahkan Syekh Maulana Malik Ibrahim begitu. Lebih kurangnya ya teman. Dengan tenang Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta kelima muridnya maju ke depan orang-orang yang berkerumun serta mohon maaf sebelumnya dan mengatakan sebenarnya beliau sedikit pun tidak ingin mengganggu. Dan beliau pun menanyakan apa maksud dan tujuan upacara ini diadakan. Jadi lebih kurangnya Syekh Maulana Malik Ibrahim berkata, saya tidak mengganggu tapi bertanya ini acara apa begitu loh. Kemudian pendeta itu dengan kecongkakan memberikan keterangan sebagian. Ini cerita salah seorang yang berkerumun itu. Dan setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim menanyakan sudah berapa banyak gadis yang menjadi korban serta adakah hujan pernah turun, maka orang-orang yang berkerumun menjawab serentak mengatakan bahwa upacara pengorbanan gadis sudah 3 kali ini, sedang hujan belum juga mau turun teman. Mendengar jawaban rakyat, sang pendeta menentang dan mengatakan bahwa pengorbanan yang baru 2 kali itu masih belum memenuhi persyaratan bagi dewa penguasa hujan. Tetapi seandainya ditambah 1 lagi maka dewa akan mengabulkan dan pasti hujan diturunkan, begitu kata pendetanya. Syekh Maulana Malik Ibrahim berkata, adakah masih akan kalian teruskan untuk mencari korban jikalau sudah genap 3 kali belum juga turun hujan? Pendeta itu menatap dengan penuh kebencian sambil berkata, halo Ibam, gue lagi cerita ya. Kau orang asing, ada apa kau ikut campur urusan kami? Kemudian ia menyuruh kedua pengikutnya untuk menangkap dan menghajar Syekh Maulana Malik Ibrahim teman. Dengan cepat kedua orang itu bergerak hendak menangkapnya, dan tetapi ketika baru 3 langkah bergerak tiba-tiba kakinya tidak kuat untuk berjalan. Anak buahnya dari ini ya, orang-orang yang mau melakukan tumbal begitu. Keduanya meringis kesakitan dan berjongkok dengan memegang kakinya yang sakit itu. Yang disuruh menangkap Syekh Maulana Malik Ibrahim itu, kedua orang itu malah kakinya nggak bisa bergerak. Lebih kurangnya seperti itu. Melihat kejadian ini sang pendeta semakin menjadi marah dan berkata, hai orang asing, apa maksudmu untuk melakukan semua ini sedang sebelumnya kami tidak pernah mengganggumu? Syekh Maulana Malik Ibrahim menyahut, maaf Pak Tua, sebenarnya saya tidak mengganggu, justru itu saya bersama kelima muridku ingin memberi pertolongan kepada kalian. Sahut pendeta, pertolongan apa? Kau jangan berlagak seperti dewa saja, kemampuan apa yang dapat kau sumbangkan kepada kami? Ya, kata pendetanya, kami membutuhkan hujan Tuhan, sahut masyarakat dengan serentak. Setelah mendengar permintaan orang-orang itu, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim
mengatakan, insya Allah akan mengabulkan dan dengan catatan bila hujan terjadi turun agar membebaskan anak gadis itu. Mula-mula pendeta itu tidak menyetujui perjanjian itu, tetapi orang banyak telah menyetujui, maka pendeta itu pun berkata, kalau masyarakat menyetujui baiklah, tetapi sebaliknya, bila ternyata kau tidak bisa menurunkan hujan, maka selain anak gadis ini, kami semua akan membunuhmu bersama kelima rewangmu atau anak buah, maksudnya bersama muridnya. Jawab Syekh Malik, silahkan, saya tidak akan menolak kehendak kalian terhadap kami kami berenam ya, maksudnya, kata Syekh Maulana Malik Ibrahim. Setelah itu Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama kelima muridnya melakukan sembahyang sunnah minta hujan 2 rakaat. Baru saja sembahyang 2 rakaat dan khutbah dirampungkan, nampaklah di langit awan hitam menebal berjalan ke daerah ya, ke arah mereka, dan saat itu pula turunlah hujan dengan lebatnya, teman. Hore, sorak orang-orang ya, bersorak orang-orang yang ada di situ karena kegirangan. Tetapi melihat kenyataan itu, pendeta dan kedua pengikutnya yang setia hatinya mendongkol karena iri. Sehingga tanpa berkata-kata lagi mereka bertiga pergi meninggalkan tempat itu. Malu ya teman. Setelah hujan mereda, semua orang di tempat itu tiba-tiba dengan serentak bersujud di hadapan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Melihat itu tentu saja hatinya tidak senang, maka beliau dengan selekasnya menyuruh orang-orang untuk bangun ya, jangan bersujud ke beliau, dan diberitahukan kepada mereka bahwasanya tidak boleh menyembah sesama karena semua manusia itu sama saja. Maka mereka pun bangun dan mengucapkan rasa terima kasihnya, serta mereka benar-benar mohon agar sukalah Syekh Maulana Malik Ibrahim mengajarkan ilmu untuk menurunkan hujan yang tanpa memerlukan korban manusia. Syekh Malik Ibrahim mengatakan bahwa ilmu itu hanya pada agama Islam. Maka kalau benar-benar kalian ingin mempelajari ilmu menurunkan hujan yang tanpa mengorbankan gadis, kalian harus mengenal agama Islam lebih dahulu. Begitu. Setelah ditanyakan adakah mereka yang bersedia, dengan serentak mereka menyatakan sanggup untuk memeluk agama Islam. Sejak itulah mereka berbondong-bondong menjadi murid Syekh Maulana Malik Ibrahim, teman. Nah, lanjut ya. Raja Majapahit diajak masuk Islam. Setelah semakin banyak pengikutnya, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid, dan konon kabarnya dalam pendirian masjid itu jadi ada sumbangan-sumbangan bantuan ya, karena sudah semakin banyak pengikutnya. Sedang beberapa bulan setelah beliau membangun masjid, kemudian mendirikan pondok pesantren tempat pendidikan kader-kader muslim sebagai generasi penerus dalam berjuang menyebarkan Islam di seluruh Jawa dan Nusantara. Pada yang pertama telah diceritakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim bukan sebagai seorang tokoh ulama yang hanya mengurusi keagamaan saja, melainkan juga selalu memikirkan tentang perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat ya teman, seperti pertanian begitu lebih kurangnya. Oleh karenanya masyarakatnya adalah pertanian, maka beliau selalu mencari jalan keluar untuk meningkatkan hasil pertanian rakyat agar kehidupannya menjadi lebih meningkat lagi, sehingga orang akan tenang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ada usaha untuk merubah kehidupannya, tentu saja nasib mereka akan tetap begitu saja sesuai dengan firman di Al-Quran ada ya. Jadi oleh karena itu Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai gagasan mengadakan proyek pengairan, yaitu dengan jalan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang penduduk. Dengan demikian lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah meningkat. Jadi menggalangkan pertanian agar subur meningkat ya hasil bumi. Dan para petani pun setelah itu hidupnya menjadi tenang dan makmur. Walaupun Syekh Maulana Malik Ibrahim telah berhasil memakmurkan dan mengislamkan beberapa besar rakyat Gresik dan sekitarnya, namun ada satu hal yang menjadi pikiran beliau. Karena Gresik adalah termasuk bagian dari wilayah Majapahit, beliau sangat cemas dan khawatir kalau seandainya seluruh rakyat sudah memeluk Islam, sedang Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya masih tetap beragama sebelumnya ya. Apakah akhirnya tidak timbul pertentangan antara rakyat dengan rajanya? Jadi sudah mulai memikirkan nih Syekh Maulana Malik Ibrahim, memikirkan rajanya. Karena itu setiap beliau memberikan wejangan-wejangan kepada murid-muridnya dan masyarakat, diutarakan bahwa sebagai rakyat harus tunduk dan patuh kepada rajanya tetap.
selagi raja itu tidak memerintahkan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan agama Islam gitu. Oke. Oke, terima kasih teman. Semoga bermanfaat ya, sampai di sini dulu. Kita lanjut bagaimana peran Syekh Maulana Malik Ibrahim mulai memikirkan dengan Raja Majapahit atau Brawijaya, karena rakyatnya di daerah Gresik, lingkup seputar wilayah Kerajaan Majapahit sudah mulai memeluk agama Islam pada eranya. Nah, kisah yang disampaikan oleh buku ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa diambil intisarinya, dan mohon maaf apabila ada salah kata lafaz dan bahasa. Terima kasih. Rahayu, 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 kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah, barokah, amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.